Salah satu doa yang sangat penting yang harus kita selalu jaga adalah mendoakan semua muslim, kenal atau tidak kenal. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di sini diangkat satu dalil surah Muhammad ayat 19, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja disuruh oleh Allah untuk memohon ampun buat diri beliau walaupun beliau sendiri sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Berarti menandakan faedah pertama dari ayat, kita sendiri tidak boleh berhenti untuk memohon ampun. Jangan pernah kita mengatakan, tapi kan saya tidak sedang berbuat dosa. Ya, kita tidak pernah tahu ya, dosa-dosa kita yang lalu apakah sudah dimaafkan sempurna atau belum. Maka manfaat istighfar dan memohon ampun kepada Allah setiap harinya itu besar sekali. Karena kalau masih tersisa dosa-dosa kita yang harus dibersihkan dengan ampunan, maka dibantu dengan istighfar dan taubat tersebut. Makanya kata Nabi SAW, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70, dalam riwayat lain 100 kali. Padahal Nabi SAW sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan kalaupun ada sesuatu yang terjadi di masa hidup beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya secara langsung. Dan akhirnya menjadi pelajaran bagi umat Islam. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti untuk memohon ampun dan istighfar kepada Allah. Jadikan rutinitas kita. Juga dalam hadis Nabi SAW, siapa yang melazimkan istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah, maka Allah akan jadikan di setiap permasalahannya kemudahan dan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kita melibatkan seluruh muslimin dan muslimat, kenal atau tidak kenal. Di sini Nabi Muhammad SAW disuruh memohon ampun juga buat seluruh orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau kita rentet lagi, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang masalah nabi-nabi sebelum kita. Sama, mereka juga memohon ampun buat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan yang ada di masa mereka. Bahkan kalau kita mengatakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, itu bisa saja bukan hanya umat Muhammad SAW, tapi semua orang yang sudah menjadi muslim. Dan sudah pernah kita sampaikan, saya ingatkan kembali, istilah Islam dan Muslim ini hanya satu saja. Maksudnya tidak pernah Allah turunkan agama selain Islam, maka dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Shu'aib, seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW semuanya Muslim. Tidak pernah ada agama lain. Ya. Jadi semuanya dalam keadaan Islam. Gitu ya. Dan semua yang beriman kepada Rasul atau utusan Allah di masanya, maka dikatakan dan beriman sama Allah dikatakan dia Muslim. Jadi Nabi Musa AS Muslim dan pengikutnya yang beriman pada Allah dan risalah beliau di masa itu dikatakan Muslim. Predikat Muslim dicabut dari pengikut Nabi Musa di saat Nabi Isa datang dan mereka tidak menyempurnakan keislamannya. Karena mereka masih menolak risalah yang Allah perintahkan untuk disempurnakan dari Nabi sebelumnya. Jadi makanya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa setelah Nabi Isa diutus dari Bani Israel, dikatakan Muslim. Yang menolak tetap bertahan dengan cuma risalah Nabi Musa saja, maka dikatakan kafir. Makanya orang-orang Nasrani menganggap orang-orang Yahudi itu kafir gitu ya. Nah, begitu juga pada saat datang Nabi Muhammad SAW, semua orang-orang yang mengaku beriman sama Allah punya kewajiban menyempurnakan iman risalah Nabinya kepada Nabi Muhammad SAW. Baru dikatakan mereka Muslim. Yang menolak maka dikatakan kafir. Makanya kita mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir karena mereka tidak menyempurnakan iman mereka kepada Allah, ya, dengan menyempurnakan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya predikat Islam hanya ada pada umat Muhammad SAW karena kita imani semuanya. Kalau ada sekarang umat Muhammad SAW yang mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, maka dikatakan kafir. Karena tidak akan mungkin di predikat Islam ada pada diri seseorang atau iman sampai dia mengimani semuanya. Sampai dia mengimani semuanya. Makanya kita harus mengatakan semuanya seperti itu ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang bersaksi dari Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian Muhammad adalah utusan Allah, lalu Isa adalah utusan Allah, surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya sesuai dengan amal yang dia miliki. Jadi predikat Islam itu dan iman akan ada sebagaimana sudah kami paparkan tadi. Baik, di sini ada sebuah hadis yang tidak diangkat oleh penulis, tapi kata Nabi SAW, siapa yang atau tidak ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lainnya. Begitu hadisnya ya.
Kayak misalnya tadi Bapak Ibu bilang, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah semua muslim dan muslimah. Wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Lalu ditambah al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal, kecuali Allah akan memberikan dia di setiap satu muslimnya satu pahala. Artinya, kalau kita mengatakan, ya Allah ampunilah muslim dan muslimah, kalau lingkupnya hanya umat Muhammad SAW saja sudah miliaran orang. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai di masa kita sekarang. Tapi kalau lingkupnya lebih luas lagi tadi yang kita katakan predikat Islam akan didapatkan pada semua nabi-nabi dan semua pengikutnya yang beriman di masa Nabi itu, maka berarti lebih banyak lagi jumlah orang-orang muslim yang kita mohon ampun untuk mereka. Dan ini satu hal yang sangat ditekankan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun buat diri kita dan semua orang-orang muslim, kenal atau tidak kenal, ya. Kenal atau tidak kenal. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian nanti ada bisikan syaitan yang mengatakan, tapi kan kalau saya bilang begitu ada orang yang saya tidak suka misalnya. Mungkin tetangga yang suka gosipin, atau ada satu muslim yang mungkin pernah menyakiti kita ya. Misalnya dia fitnah atau dia pernah mengambil hak kita. Dia masuk dalam ampunan tersebut, itu kuasa Allah. Tugas kita bukan merincikan seperti itu. Kita membaca agar Allah ampuni semua muslim dan muslimah kena perintah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita lebih baik meraih pahala dari mereka semua daripada kita dahulukan dendam kita. Dan sudah pernah kami sampaikan, kami ingatkan juga, tidak ada namanya di kamus seorang muslim dendam, putus asa, ya. Ini semua tidak ada ya. Menunda-nunda kebaikan, tidak ada semua itu dalam kamus kita. Yang ada adalah kita memaafkan orang lain, kita selalu semangat untuk menyempurnakan kekurangan ibadah kita. Jadi tidak ada nama kata-kata terlambat bagi seorang muslim. Walaupun kita baru taubat hari ini kita perbaikin semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat akhir kehidupan seseorang. Ini cukup banyak di masa Nabi Muhammad SAW, di mana mereka masuk Islam kemudian meninggal dunia setelah masuk Islam walaupun mereka belum sempat sholat sekalipun. Kisah seorang pendeta Yahudi yang bernama Khuwairik di perang Uhud, dia syahadat lalu ikut perang, terbunuh, belum pernah sholat. Dia masuk Islam di waktu duha, dia meninggal sebelum duhur. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin melihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Jadi Allah melihat akhir hidup seseorang. Dia lebih baik kita sekarang bertaubat, kemudian kita tutup hidup kita dengan kebaikan, daripada kita sibuk dengan amal-amal tapi terakhir kita tutup dengan kemaksiatan. Ini malah berbahaya, gitu ya. Karena bisa saja maksiat yang terakhir dilakukan itu justru menghapuskan semua dosa-dosa atau amal-amal soleh yang lain. Seperti misalnya orang murtad dari agama, maka semua amal soleh dia yang lalu tidak bermanfaat bagi dia. Nah, seperti itu. Jadi ini poin yang bisa kita ambil dari firman Allah SWT surah Muhammad ayat 19, dan berikut hadis tadi sudah yang kami sampaikan. Intinya kita selalu sisipkan untuk mendoakan saudara-saudara kita muslim, itu ya. Sekarang kita masuk di poin terakhir 21, dan ini mungkin yang sedikit agak panjang penjelasannya sebagai penutup di dalam masalah adab, ya. Di pasal pertama, adab dan tempat-tempat mustajab doa. Tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin Bapak Ibu bilang, oh iya ini mudah difahami judulnya. Tapi masalahnya banyak di antara umat Islam tidak faham ini. Mereka masih banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdoa kepada selain Allah. Ya. Sebagai contoh misalnya ada orang yang minta pada kuburan, ya, minta pada dukun-dukun, pada jin, ya, itu semuanya penyimpangan dalam doa. Nah, mereka memohon pada jin-jin tersebut, mereka mohon pada dewa-dewa yang mereka yakini, mereka ya memohon pada dukun-dukunnya. Ini semuanya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul memurnikan. Baik dalam keadaan Bapak Ibu sehat, banyak nikmatnya, tetap berdoa kepada Allah, dan kita dalam keadaan genting pun, lagi terlilit utang, penyakit kronis, betul-betul sudah tidak ada jalan lain, maka jangan pernah membuka pintu doa kepada selain Allah SWT. Karena itu akan membinasakan. Seperti orang mengambil jalan pintas menuju ke dukun, gitu ya. Itu contohnya, maka ini akan merusak semuanya. Jadi malah justru pada saat genting itu, di saat itulah kita maksimalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang dinukil oleh penulis adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, suatu hari saya duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda kepadaku,
Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfaduk, ihfadillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabahu Allahu lak. Walau ijtama'u ala an yadurruka bisya'in lam yadurruka illa bisya'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Wahai anak muda, Nabi SAW memanggil Abdullah bin Abbas karena waktu itu dia masih sangat muda ya. Saya akan mengajarkan kamu beberapa kalimat. Maksudnya perhatikanlah baik-baik karena ini kalimat sangat bermanfaat dalam hidupmu. Jagalah Allah, maksudnya jaga perintahnya, apa yang diperintahkan wajib atau sunnah kerjakan, dan hindarilah larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, tentunya engkau akan mendapatinya, maksudnya Allah, N-nya besar, mendapatinya, N-nya besar, kata ganti Allah, di hadapanmu. Apabila engkau memohon sesuatu, mohonkanlah kepada Allah, dan apabila engkau meminta sesuatu, pertolongan, maka hanya mintalah kepada Allah. Ketahuilah, walaupun seluruh umat berkumpul untuk mendatangkan satu kemanfaatan untukmu, mereka tidak dapat mendatangkan manfaat apapun untukmu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan suatu kemudaratan atasmu, mereka juga tidak akan bisa menimpakan mudarat apapun, melainkan hanya yang telah Allah tetapkan akan menimpahmu. Pena untuk mencatat takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Maksudnya tidak akan pernah berubah. Riwayat yang panjang ini menjelaskan kepada kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana sahabat ini sangat terkenal sepupu Nabi SAW sebagai ulamanya sahabat. Ayahnya Abbas adalah paman Nabi SAW. Abdullah bin Abbas ini termasuk satu contoh yang bisa kita ambil banyak sekali. Di antaranya masa kecil seseorang itu harusnya memang tersibukkan dengan agama. Jadi kalau di masa kita sekarang ibu-ibu dan bapak sekalian sibuk memasukkan anaknya ke Islamic boarding school, ke pesantren, panggilkan guru ngaji ke rumah atau ikutkan tahfidz Quran. Ini semua program yang sangat bagus. Karena memang harus sedini mungkin mereka dididik ya. Bagi Anda yang masih punya anak-anak yang belum balik, maka masa itu adalah masa penanaman agama. Sehingga pada saat balik mereka sudah siap menerapkannya. Jangan nanti panikan itu muncul, kepanikan muncul di saat sudah balik baru mau menjelaskan semua dalam ringkas. Ya, anak gadisnya misalnya, nak kamu harus begini, kamu nggak boleh begini, sudah mulai dicatat loh, amal solehmu sudah mau ada dosa loh. Ini bukan pada saat itu disampaikan, tapi 10 tahun, 12 tahun sebelumnya, sebelum dia balik kita sudah punya banyak spare waktu untuk membiasakan dia berhijab, membiasakan dia kenal sholat, membiasakan dia baca Quran, sholat malam, sholat duha, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, semua sudah kita biasakan. Sehingga nanti pada saat balik mereka sudah siap untuk menerapkan. Saya berharap sekali kita tidak akan pernah mewariskan keburukan kepada anak-anak kita. Jangan misal maaf, kalau seseorang di antara ada ibu-ibu misalnya, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau misalnya ada yang dulu mungkin pakai hijabnya setelah 25 tahun contohnya. Lalu kemudian dia bilang sama anak gadisnya, ibu juga dulu 25 tahun kok baru pakai hijab, gak apa-apa kamu sekarang gak pakai hijab. Ini mewariskan keburukan. Harusnya kita menutupi kesalahan kita yang lalu, sekarang di anak kita. Dari sebelum balik kita sudah pakai jilbab. Sehingga nanti dia terbiasa. Kalau kita nanti umur 30 tahun baru bisa baca Quran, sekarang kita harus bayar itu ya kepada anak-anak kita. Kita harus membuat mereka sudah hafal Quran kalau perlu sebelum balik. Panggilkan guru ngaji, kita tutupin kesalahan atau kekurangan kita di situ. Kalau kita dulu belum sholat, kecuali nanti sudah menikah misalnya, maka anak-anak harus mengenal sholat dari sebelumnya. Karena Nabi SAW suruh mereka belajar sholat di umur 7 tahun, bahkan dipukul di umur 10 tahun. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan wariskan keburukan. Gitu kan. Ada banyak orang tua mengizinkan anaknya, tidak apa-apa, tidak pergi sama pacar kamu. Untuk apa ini? Untuk hamil di luar nikah? Ya, karena pacaran sebelum nikah adalah zina. Kan gitu, sama saja. Lalu kita dengan gampangnya mengizinkan, sudah nggak apa-apa nak, keluar saja. Keluar kemana? Keluar ke bioskop, keluar ke hotel, keluar ke kuburan, gitu kan? Yang mereka biasa buat maksiat, dan kita tanggung dosanya sebagai orang tua. Kenapa? Karena dulu ibu juga begitu kok, ayah juga begitu. Ini keliru, ya.
Allah berfirman at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin, ya. Ini dua potongan ayat yang di satu ayat tapi saya ambil saksi bahasan saja ya. Jadi laki-laki baik-baik pasti buat perempuan baik-baik. Perempuan baik pasti buat laki-laki baik-baik. Kalau anak kita bisa menjaga diri, Allah datangkan jodohnya juga yang begitu nanti. Kalau dia bergaul bebas, saya datang juga jodohnya seperti itu. Ya, itu secara alami, fitrah. Orang kalau sudah biasa ikut pengajian, orang sudah mengenal Allah, pasti dia berharap pasangannya begitu. Orang yang biasa hidupnya bebas, dia juga berharap maunya pasangannya yang hidupnya bebas. Maka ini satu hal yang sudah alami. Oleh karena itu sebagai orang tua harus hati-hati sekali. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ya, banyak sahabat-sahabat Nabi seperti Anas ibn Malik. Itu semua orang tuanya memang sengaja mendidik mereka dari kecil. Ada sahabat Nabi yang lain selain Abdullah bin Abbas juga, itu adalah Anas ibn Malik. Ibunya Ummu Sulaim masih kecil. Anas itu masih umur sekitar 7 atau 8 tahun sudah dibawa ke Nabi. Mengatakan, ya Rasulullah, jadikan anak saya ini sebagai pembantu Anda. Biarin dia bantu apapun, asal dia belajar. Akhirnya Anas bin Malik, ya, seperti juga ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat yang waktu Nabi SAW meninggal umurnya masih 18 tahun, 19 tahun. Tapi menjadi ulamanya sahabat bahkan muslimin. Nah ini yang harus kita ambil pelajaran. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang yang lebih tua, orang tua atau guru, ya, memberikan nasihat kepada yang lebih muda. Dan nasihat ini Bapak Ibu sekalian tidak harus menunggu kalau sedang terjadi satu kasus. Contoh misalnya anak kita melakukan pelanggaran baru kita tegur di saat itu. Enggak, sebelum terjadi pelanggaran kita sudah ingatkan tentang bahayanya satu pelanggaran atau pentingnya melakukan satu perbuatan ketaatan. Makanya di sini Nabi SAW, kata Abdullah bin Abbas, satu waktu aku pernah duduk di belakang Nabi, tapi Abdullah bin Abbas lagi tidak buat salah. Lalu Nabi SAW nasihatin dia. Tetap dinasihatin. Karena nasihat ini penting ya. Kita tidak tahu kapan nasihat itu bisa berbekas dalam hati seseorang sehingga dia amalkan. Bapak Ibu kalau anaknya pulang sekolah, masuk ke kamarnya ucapin salam, tanya kabarnya, bagaimana sekolahnya tadi, biar dia rasa ibu dan bapak hadir dalam hidupnya. Tanya nama-nama teman-temannya di kelas siapa, walaupun bapak ibu tidak butuh nama-nama itu misalnya. Tapi dia tahu kalau misalnya orang tuanya itu peduli. Ya gitu. Siapa di antara mereka yang berprestasi, kalau disebutin sama anak kita minta anak kita bergaul sama anak tersebut. Kalau perlu kita cari tahu siapa walinya anak teman itu yang berprestasi, lalu kita berhubungan baik ya. Mungkin kita ada grup misalnya atau kita sering bertemu sehingga anak kita ini berteman sama yang prestasi. Anak-anak di kelas yang tidak baik akhlaknya kita minta anak kita menjauhinya, gitu ya. Maka ini pola yang sangat baik. Nah di antaranya kita selalu juga memberikan masukan-masukan positif, berdiskusi. Saya pernah sampaikan kalau masih ingat pola pendidikan anak itu yang paling tepat kalau menurut Ali bin Abi Thalib dibagi 3, 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama semua kelemah lembutan. Semua karena ini masa aktifnya mereka. Jangan pernah bahasakan nakal karena memang itu masa aktif. Semua manusia kalau normal di masa ini sangat aktif, mau tahu semuanya. Ya. Makanya dulu kita waktu kecil kalau jatuh pun naik sepeda, mungkin kita tetap semangat walaupun sudah luka. Karena memang mau berusaha. Nah memang masa-masa itu. Ini dengan kelemah lembutan. Kemudian 7 tahun kedua, 7 tahun sampai 14 ini ketegasan. Tegas ya. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini Allah bolehkan, perintahkan, ini Allah larang. Ya, ini ibu atau ayah tidak suka, ini ibu dan ini suka misalnya. Ya. Atau mau ini 7 tahun. Kedua, jadi mulai dari SD itu ya, sampai kurang lebih SMP lah ya. Dia 7 tahun. 7 tahun sampai 14. Nah 14 tahun sampai 21 tahun. 3 tahun, 7 tahun yang ketiga, ini bermusyawarah. Jadi kita ajak anak-anak kita sudah mulai memberikan pendapat di umur ini saja. Jangan mundur dari ini. Kalau masih 4 tahun, 5 tahun, ibu dan bapak selalu tanya mau makan apa nak, mau pakai baju apa, mau pergi kemana, ini keliru. Akalnya belum bisa mencerna itu. Akhirnya nanti dia sebutkan sebuah tempat, lalu bapak ibu terpaksa ikutin, akhirnya jadi kacau. Orang yang lebih tua ngikutin yang lebih muda, ini nggak mungkin. Apakah pemilihan sekolahnya, apakah pemilihan pakaian, ataukah makanannya. Udah umur-umur di bawah 14 tahun, hidangkan makanan, ini rezeki kita hari ini nak, baca bismillah, tangan kanan syukuri ya. Nah, biasakan begitu. Nanti akhirnya mereka nanti terbiasa mengikuti apa yang orang tuanya sudah terapkan gitu ya. Nanti sudah 14 tahun dianggap akalnya sudah mulai lebih dewasa, nah itu baru kita bisa mengajak diskusi ya. Supaya dia biasa memberikan pendapat sampai 21 tahun. Kata Ali radhiyallahu anhu, setelah itu lepaskanlah di masyarakat, dia akan jadi pemimpin.
dia akan jadi pemimpin. Jadi memang mendidik anak-anak ini penting sekali ya, dan memberikan masukan-masukan positif ini adalah hal yang baik. Kalau dia berbuat baik kita dukung, kalau dia berbuat salah kita ingatkan dia, sehingga dia merasa selalu ada kedekatan dengan orang tuanya. Pelajaran kedua. Pelajaran yang ketiga, bolehnya seseorang memanggil dengan selain nama. Karena Nabi SAW tahu Abdullah bin Abbas namanya Abdullah, sepupunya sendiri, tapi Nabi mengatakan ya gulam, wahai anak muda. Ya, biasanya mereka suka dipanggil dengan itu. Ya, biasanya suka dipanggil dengan istilah gitu. Karena dianggap itu berarti kayak dianggap dia berprestasi atau mungkin dia punya kelebihan gitu ya. Maka kita boleh memanggil itu atau panggilan-panggilan yang positif. Apapun positif ya. Misalnya anak soleha, anak soleh ya. Ya, kesayangan ibu, kesayangan ayah. Nah itu semua bahasa-bahasa yang perlu kita ucapkan gitu ya. Dan hindari semua bahasa-bahasa yang menjatuhkan. Seperti misalnya gendut atau jelek atau apalah gitu ya. Kita gunakan istilah-istilah pada anak kita walaupun niatnya bercanda, ini nggak boleh. Karena biasanya menjatuhkan diri dia dan juga menghilangkan kepercayaan dirinya. Biasanya kalau dia temukan satu komunitas di luar rumah, dari teman-temannya yang suka puji-puji dia, maka dia akan lebih banyak ngumpul sama yang memujinya, gitu ya. Kalau di rumah bagi dia selalu momok yang menakutkan, tutur kata ibu dan ayahnya kasar, selalu menjatuhkan dia dan segala macam. Kenapa nggak dipuji? Nah itu amanah dari Allah SWT anak kita. Mau bagaimanapun paras wajahnya atau warna kulitnya itu adalah anak kita. Nah kita harus menanamkan kepercayaan diri dalam diri dia. Nah seperti itu. Makanya Nabi SAW memanggil ya gulam, wahai anak muda, gitu ya. Dan subhanallah bahasa-bahasa seperti ini memang memberikan semangat ya. Saya kadang-kadang kalau bimbing haji ataupun umroh, orang-orang tua pun itu ya. Sudah kakek-kakek biasa saya panggil, anak muda ayo sini. Ya. Wah semangat lagi nih kakek-kakek ini. Ya. Nah, ternyata panggilan-panggilan seperti ini memang berpengaruh sekali gitu ya. Ya, sampai kadang-kadang sudah pulang umroh atau haji pun ketemu saya, Ustaz masih ingat Ustaz anak muda. Gitu. Padahal umurnya sudah 70 tahun ya, sudah tua gitu. Tapi ternyata panggilan-panggilan ini sangat positif ya kalau kita panggil yang baik. Begitu juga suami istri saling memanggil yang baik-baik gitu ya. Nabi SAW panggil Aisyah dengan Humairah ya. Artinya wanita yang memiliki pipi yang kemerah-merahan. Panggilan-panggilan yang santun dan baik ini penting sekali. Selain bisa menjadi doa, juga memang ini yang disunnahkan Nabi SAW. Pelajaran yang keempat, pentingnya untuk menyicil pendidikan. Ya. Menyicil pendidikan. Nabi SAW mengatakan, inni u'allimuka kalimat. Sungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Dalam metode pendidikan Bapak Ibu sekalian, jangan suka menumpukkan semua dalam satu waktu. Tadi saya kasih contoh misalnya ada orang, Bapak Ibu biasanya anaknya sudah balik baru dia dikumpul semua instruksi itu dalam satu waktu. Atau anaknya mau nikah, seminggu 2 minggu lagi mau nikah sebulan lagi, pada saat itu diadakan kursus cepat. Ya. Kamu kalau jadi istri nanti harus begini, harus begini, harus begini. Kenapa nggak dicicil dari awal? Dan cicilan itu lebih bagus praktek daripada teori. Kayak contoh misalnya, daripada ibu cuma bilang kalau anak perempuan itu harus bisa masak loh. Ajak dia ke dapur, masak sama-sama, selesai. Buat dia suka itu, walaupun bukan tugas dia masak. Ya, kita ajak dia sama-sama di hari libur, weekend misalnya, ibu juga turun tangan untuk bersih-bersihin rumah sama-sama dia, menata-nata. Jadi dia terbiasa menata itu kan gitu. Baik kamarnya, kamar mandinya dan segala macam itu ya. Itu seperti itu, buku-bukunya. Jadi kita cicil semuanya. Nah, praktek ini lebih penting daripada ucapan. Karena kalau cuma instruksi, belum tentu apa yang ibu faham dan bapak fahami, itu difahami oleh anak-anak kita. Bisa saja mungkin target kita angkanya 10, anak-anak cuma bisa melakukan 4 saja. Karena mereka belum pernah dididik, belum pernah diajar gitu ya. Maka menyicil sebuah pendidikan ini penting. Sehingga tidak terakumulasi dalam satu waktu. Itu banyak sekali terjadi itu ya. Pas anaknya mau nikah, anak itu jadi tegang karena ayahnya kasih instruksi, ibunya kasih instruksi dan cepat semua. Semua serba ekspres. Kamu harus begini ya, begini enggak, begini, begitu dan segala macam. Padahal sebenarnya ini harus dicicil dari awal. Misalnya bapak ibu lagi ketemu sama mertua. Anak-anak di bawah. Mereka lihat bagaimana bapak ibu salaman sama mertua, bagaimana bapak ibu hormatin mertuanya misalnya. Dia faham nanti. Dia faham dari praktek itu, oh ternyata orang tua pasangan itu juga harus dihormatin. Mereka tahu ya. Kita bisa juga jelaskan, ini ayah dan ibunya, ibu kamu ya nak, maka ayah pun harus hormatin. Nah sebaliknya juga,
Misalnya ibunya mengatakan ini adalah ibu dan ayah kamu nak, dan ibu pun harus hormatin. Jadi itu semua adalah hal yang dicicil, disampaikan kepada anak-anak ya. Dan setiap kali apa yang kita didikkan pada mereka, kalau seandainya hal itu masih belum berhasil, tidak masalah. Ini tahap belajar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nanti sampai dia bisa sempurna melakukan perbuatannya. Nah itu diambil dari potongan inni u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini faedah yang keempat ya, dari hadis yang bisa kita ambil gitu ya. Betul tadi ya. Pertama, kedudukan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma gitu kan. Kemudian yang kedua, pentingnya memberikan nasihat gitu ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya memanggil dengan panggilan-panggilan yang membuat semangat tadi, ya, wahai anak muda. Yang keempat, pentingnya menyicil pendidikan tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, ini wasiat Nabi SAW tentang masalah akidah. Dan ini memang yang paling pertama harus ditanamkan ke dalam diri kita dan kepada anak-anak kita. Ya, bagaimana kita yakin keberadaan Allah Azza wa Jal dan bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Ihfadillaha yahfaduk. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah, jagalah semua perintahnya, yang wajib ataupun sunnah, tinggalkan semua larangannya, maka responnya adalah Allah akan menjagamu. Makna menjaga adalah menjaga dari semua mara bahaya. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu akan dipenuhin. Ya. Gitu kan? Kalau kamu butuh solusi, akan diberikan jalan keluarnya. Nah itu makna daripada Allah akan menjagamu. Dan kita selalu, Bapak Ibu sekalian, dalam pendidikan anak-anak ini, usahakan selalu membawa namanya Allah ya. Allah larang nak, Allah izinkan nak ya. Jadi kita jangan bilang ayah atau ibu saja, tapi memang Allah. Supaya nanti kita tidak ada pun di rumah, tetap dia tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan dia mendengar nama Allah itu ya. Kita sayangkan sekali, ada cukup banyak jemaah kita, semoga Allah berikan hidayah. Saya tidak tahu, mohon maaf kalau kebetulan kasusnya sama, ada Bapak Ibu di sini, karena saya tidak kenal Anda semuanya. Tapi ada beberapa jemaah yang saya kenal gitu. Ibunya sudah Masya Allah bagus berhijab, ayahnya juga sudah ke agama gitu baik. Tapi anaknya jauh dari agama. Karena bahasanya kesian masih kecil, nanti aja, dan terus ditunda-tunda. Ya. Ini sama saja dia sedang memanen dosa dari anaknya itu sendiri. Bukannya menjadi amal jariah, malah jadi dosa gitu. Karena dia tidak memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya tersebut. Yang paling penting dalam nasihat adalah mengingatkan masalah tauhid. Nah ini yang dimasukkan di sini. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah. Selalu kerjakan ketaatan-ketaatan. Allah akan juga menjagamu. Ya, Allah juga akan menjaga. Maka terjemahan situ, jaga perintah dan larangan. Berarti kita sudah harus mengingatkan anak-anak tentang mana yang wajib, mana yang sunnah. Ya. Yang sunnah pun Bapak Ibu harus tetap tenangkan dikerjakan. Sunnah pun hukumnya Bapak Ibu sekalian adalah perintah agama. Ya. Dan masih ingat hadis Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari hambaku daripada amal yang dia kerjakan yang aku wajibkan padanya. Jadi kayak kalau ibu dan bapak mau dapat cintanya Allah, nomor satu adalah kita kerjakan apa yang Allah wajibkan dulu. Kayak sholat 5 waktu, jaga maksimal. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaannya. Puasa Ramadan maksimal, zakat maksimal, haji maksimal gitu ya. Yang wajib-wajib, bakti sama orang tua maksimal. Membayar utang bagi yang mampu juga maksimal. Semuanya kita jaga maksimal gitu ya. Betul juga dengan meninggalkan larangan. Ya. Sama juga kita memaksimalkan semuanya. Jadi jangan sampai hanya jangan wajib tadi perintah kita maksimalkan dan kita sempurnakan dengan yang sunnah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman tidak ada yang aku lebih cintai yang hambaku berikan atau kerjakan kecuali yang aku wajibkan, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai karena banyaknya amal sunnah yang kita kerjakan, dan wajib juga sudah terjaga, maka Allah akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, tangan menjamah dan kaki melangkah. Artinya Allah akan menjaga, dan kalau dia meminta tolong kepadaku, aku akan tolong, dan kalau dia memohon sesuatu, aku akan berikan. Nah, ini kata kunci daripada menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau makin peka menjaga hubungan sama Allah, maka tentu dia akan makin baik gitu ya, karena semua yang diperintahkan Allah itu baik-baik semuanya. Baik-baik semuanya itu ya. Sehingga apapun yang kita kerjakan pasti akan mendatangkan maslahat. Ya, orang kalau menjaga hubungan baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah pernah sampaikan kisah Muhammad bin Sirin rahimahullah, di mana beliau ya pernah ditawarkan keju banyak sekali dari negeri Persia,
oleh seorang muslim. Dan beliau kebetulan punya satu kios di pasar, gitu kan. Dan orang-orang di Irak waktu itu beli toko-toko dan buka kios itu karena ada dia di pasar itu. Kemudian dia pun dijadikan sebagai tolok ukur. Semua pedagang yang masuk ke kota beliau pada saat itu datang ke pasar, pertama sekali tawarkan produknya adalah kepada Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Maka pada saat Muhammad bin Sirin beli, orang-orang pasar akan beli dari Muhammad bin Sirin walaupun ada keuntungan tambahan. Karena bagi mereka kayak sertifikasi halal gitu ya. Kalau Muhammad bin Sirin beli, maka berarti sudah bagus gitu ya, sudah halal. Maka pada saat itu ada satu pedagang keju datang dan mengatakan, wahai Muhammad bin Sirin, ini keju saya, ini modalnya, modal saya sekian, saya jual kepada Anda sekian, Anda masih bisa jual kepada para pedagang dengan harga sekian, pedagang pun masih bisa jual dengan keuntungan sekian. Karena harga di luar ini harganya seperti ini. Jadi sudah sangat bagus. Tapi pertanyaan pertama Muhammad bin Sirin, pada saat itu, kalau dia beli semua keju itu, satu pasar akan beli, dia untung pada detik itu juga. Tapi yang dia tanya pertama bukan masalah keuntungannya, dia tanya, kejumu ini halal atau tidak? Pertanyaan pertama itu, halal atau tidak? Orang itu bilang, keju ya Muhammad bin Sirin, susu dicampur garam sedikit, ya, campur air gitu ya, kemudian dikeringkan jadi keju. Kalau sederhana pembuatannya di masa itu begitu. Apa yang haram? Maka kata Muhammad bin Sirin, keju ini kamu datangkan dari negara non Muslim. Mereka biasanya untuk membuat keju itu tahan lama atau kenyal itu ditaruh lemak hewan. Dan biasanya lemak hewan mereka itu bisa saja dari bangkai, bisa dari hewan yang diharamkan, kayak babi, kayak anjing gitu bisa saja. Kalau kau bisa jamin kejumu ini halal, saya akan beli. Dan kau tanggung jawab depan Allah. Maka orang itu takut, orang itu mengatakan saya tidak bisa jamin. Saya belum bisa jamin. Ya. Maka kata Muhammad bin Sirin, kalau begitu saya tidak perlu dengan keuntungan yang kau tawarkan. Udah, ditinggalkanlah, tidak jadi transaksi. Padahal kalau kita pikir secara bisnis kan tinggal beli, ya udah. Sangka baik aja ini halal udah nih orangnya keju, susu, air, garam udah selesai. Tapi subhanallah dia tolak karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Besoknya ada satu orang datang transaksi. Kalau tidak salah kemarinnya itu kalau dia ambil keju itu dia bisa dapat keuntungan 40.000 dirham atau gitu. Banyak sekali. Mungkin sudah ratusan juta atau miliaran jumlahnya. Kalau kita kurskan sekarang. Tapi yang jelas karena banyak sekali, hampir satu kota itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka pada saat itu besoknya ada orang datang ke toko Muhammad bin Sirin lalu ngobrol-ngobrol, tanya-tanya hukum. Dia sempat ambil satu barang, harganya 2 dirham. Murah sekali barang itu. Ya, cuma 2 dirham saja. Setelah orang itu ngobrol konsultasi sambil pegang barang itu, ternyata dia lupa bayar. Dia belum bayar barang itu. Lalu dia mau pergi, kata Muhammad bin Sirin, sebentar saudaraku, itu barang yang kamu pegang, belum kamu bayar. Orang itu yakin dia sudah bayar, dia bilang saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Muhammad bin Sirin bilang kau belum bayar, orang itu mengatakan demi Allah saya sudah bayar. Kata Muhammad bin Sirin, demi Allah kau belum bayar. Bersumpah mempertahankan 2 dirham. Waktu terdengar suara itu, orang-orang pasar pada datang. Ada apa Muhammad bin Sirin? Dia bilang orang ini mengambil barang belum dibayar. Dan nilainya 2 dirham. Maka saya ingatkan dia supaya dia bayar. Lalu Muhammad Sirin balik ke orang itu lalu mengatakan, bayarlah 2 dirham atau kembalikan produk itu. Orang itu malu, dia bayar, dia pergi. Dia bawa barang itu dia bayar 2 dirham. Orang-orang pasar pada tanya, wahai Muhammad bin Sirin, kami bingung dengan Anda. Kemarin Anda menolak 40.000 dirham. Ya. Karena Anda ragu itu syubhat, gitu kan. Sekarang Anda bersumpah mempertahankan 2 dirham saja. Kenapa ini? Bagaimana ceritanya? Gitu kan. Kemarin keuntungan banyak ditolak, ini produk 2 dirham dipertahankan. Kata dia, iya demi Allah, karena saya tahu dia belum bayar. Dan dia akan dihisap oleh Allah karena itu, dan saya tahu dia akan dihisap oleh Allah, maka saya tidak ingin dia dihisap oleh Allah, maka saya pertahankan 2 dirham tersebut. Jadi sudah beda. Orang itu kalau punya hubungan baik sama Allah, tertanam iman dalam hatinya, beda sekali. Dia bukan lagi memikirkan diri dia, bahkan dia memikirkan orang lain, gitu kan. Bagaimana kalau kita kembangkan tuh bagaimana hak suami, hak istri, hak anak, hak tetangga, hak kerabat. Ini sudah bukan lagi karena merekanya, tapi karena ada perintah Allah di situ. Karena ada hisab hari kiamat.
ini saya sebagai suami udah maksimal gak sih? Nanti Allah tanya gak ini tentang hak istri saya, hak anak saya? Sudah ke situ pikirannya. Seorang istri juga mengatakan, ini saya sudah penuh gak kebutuhan suami saya? Jangan sampai nanti ini jadi musuh saya hari kiamat, itu kan? Karena nanti akan semua yang punya hak itu akan bertemu dengan kita di mahkamah Allah hari kiamat. Kan sudah tahu ayatnya, yauma yafiru mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi wa abi. Dari ibunya dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dari istri atau pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni. Pada hari itu semua orang mau menyelamatkan dirinya. Nanti ibu dan bapak hari kiamat takut ketemu sama orang-orang yang kita kenal di dunia. Takutnya nanti dia tuntut. Ya Allah, ini orang pernah tidak kasih hak saya. Walaupun suami maupun istri. Walaupun orang tua, walaupun anak. Orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali. Nah, orang kalau sudah berpikir tentang hubungan baiknya sama Allah, dia sudah berpikir bagaimana nanti dia mendapatkan maksimal balasan dari Allah dan selamat dari hukuman Allah. Sudah ke situ pikirannya. Ya. Bukan lagi hanya sekedar, oh nggak enak sama suami saya atau istri saya, oh nggak enak sama mertua saya. Bukan lagi itu. Ada perintah Allah nggak di situ yang merupakan hak mereka. Orang miskin pun Bapak Ibu sekalian yang lewat depan mata kita. Kalau kita tahu kita harus jaga hubungan baik sama Allah. Tidak mungkin kita biarkan mereka berlalu tanpa kita bantu. Mustahil. Orang kalau tahu misalnya, Allah akan tanya, kamu kan bertemu sama orang miskin itu jalan itu, kenapa kau nggak bantu? Sementara kau punya harta. Terus kita bilang alasan, oh saya kira dia masih mampu ya Allah. Baik, itu orang tidak mampu. Pakaiannya sudah jelas tidak mampu. Orang lagi minta, tugas semuanya memberikan. Dan saya sudah titipkan kamu harta. Apa yang kita mau jawab? Karena akan dihisap oleh Allah. Maka kepekaan seperti ini hanya muncul kalau memang kita selalu ingin menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, dalam hal ibadah Bapak Ibu sekalian, dahulukan yang sunnah, yang wajib akan terjaga. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, yang wajib semuanya pasti terjaga. Kalau kita sibuk menjaga sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, nanti sholat 5 waktu pasti terjaga, otomatis. Orang kalau sudah terbiasa sedekah, zakatnya terjaga. Orang terbiasa puasa sunnah, Senin, Kamis, itu akan terjaga puasa Ramadannya. Lagi ringan. Orang terbiasa umroh, hajinya jadi ringan. Nah seperti itu. Ini yang dimaksud dengan menjaga hubungan baik dengan Allah SWT. Ini yang dilakukan oleh para ulama salaf kita. Bagaimana mereka menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka sendirian, walaupun tidak ada yang melihatnya. Mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu selalu Allah menjaganya. Makanya Umar mengatakan, ketahuilah pada saat matamu akan menuju ke satu titik yang diharamkan oleh Allah, sadarilah kalau Allah lebih dahulu melihatmu. Gitu. Dia sudah tahu apa yang kamu akan lakukan. Karena Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu mengerjakan apa saja. Dan Allah mengetahui apa saja. Jadi menjaga hubungan baik sama Allah dan menjaga jangan sampai ada kewajiban ataupun ibadah yang tertinggal atau ada pelanggaran yang kita lakukan. Tadi kalau kewajiban-kewajiban itu akan terjaga kalau kita jaga amal sunnah ya. Pelanggaran juga yang haram akan ibu dan bapak tinggalkan kalau Anda sudah biasa meninggalkan yang makruh. Makan dan minum berdiri makruh. Ditinggalkan. Nanti makan yang haram kita tidak akan kerjakan. Secara otomatis itu. Maka seperti itu kita. Makanya jangan, ini kan cuma sunnah. Terus sunnah, itu bukan perintah agama. Ini kan cuma makruh. Makruh pun termasuk larangan walaupun tidak sampai dihukum. Tapi kalau akumulasi nanti akan membuat kita jadi terjerumus pada yang haram. Kemudian selanjutnya juga masih di faedah yang kelima ya. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah selalu hubungan baikmu dengan Allah atau agama Allah. Engkau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Maksudnya Allah akan selalu hadir bersamamu. Dan memang ini ma'iyatullah. Kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Kalau kita mau jadikan faedah sendiri bisa kita jadikan faedah adanya ma'iyatullah atau kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa huwa ma'akum. Dia akan selalu bersama dengan kalian. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Mau Bapak Ibu di tempat yang tersembunyi tidak ada orang atau sedang rame-rame Allah tahu semua keadaan kita. Dan ini perlu ditanamkan dalam hati ya. Sehingga Bapak Ibu tahu kalau sedang merasakan ada nikmat, yang berikan nikmat itu Allah. Dan Allah mengetahui Anda bersyukur atau tidak. Kalau Anda sedang berbuat maksiat, maka Allah tidak luput darinya. Ya, semua itu Allah tahu. Dan Allah sangat mudah untuk menghukum seseorang yang melanggar. Nah ini makna daripada ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubungan baikmu dengan Allah, engkau akan temukan Allah ada di hadapanmu. Maksudnya kalau kamu menjaga hubungan baik, pada saat kau butuh dia akan berikan. Dan pada saat kau buat maksiat dia akan mudah sekali untuk menghukummu gitu ya.